Harta memang bisa dicari, tapi tidak semua kekayaan datang dari cara yang manusiawi. Di tengah dinginnya kota Bandung, sebuah factory outlet mendadak selalu ramai. Pembeli datang tanpa henti. Uang mengalir seperti tidak pernah habis. Tapi tak ada yang tahu kalau di balik tumpukan pakaian dan lampu toko yang terang, ada perjanjian gelap yang perlahan meminta tumbal. Dan ketika gudang belakang itu mulai mengeluarkan bau mayat, semua sudah terlambat. Inilah kisahnya. Hujan turun deras di kota Bandung malam itu. Lampu-lampu toko di sepanjang jalan Dago mulai mati satu persatu. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Jalanan yang biasanya ramai wisatawan perlahan sepi. Hanya suara motor sesekali melintas, memecah kesunyian malam. Di ujung jalan, sebuah bangunan factory outlet 3 lantai masih menyala terang. Tulisan besar di depannya berbunyi, Ratu Mode Factory Outlet. Tempat itu selalu ramai. Diskon besar, baju branded murah, parkiran penuh setiap akhir pekan. Orang-orang mengira pemiliknya sedang menikmati hidup mewah. Padahal tak ada yang tahu kalau 3 tahun sebelumnya pemilik factory outlet itu hampir bunuh diri karena bangkrut. Namanya Arman. Umurnya 42 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya mulai menua karena stres berkepanjangan. Malam itu, Arman berdiri sendirian di lantai 3 factory outlet miliknya sambil melihat laporan penjualan. Tangannya gemetar. Minus lagi. Ia membanting mat laporan ke meja. Anjing! Suara pecahan gelas terdengar keras. Di bawah, beberapa pegawai saling pandang ketakutan. Mereka sudah terbiasa mendengar Arman mengamuk hampir setiap malam. Factory outlet itu perlahan mati. Pengunjung makin sedikit, saingan makin banyak, utang menumpuk. Belum lagi cicilan ruko dan pinjaman dari rentenir. Arman sudah menjual mobil, menjual perhiasan istrinya, bahkan diam-diam menggadaikan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan keluarga. Tapi semua tetap tidak cukup. Malam itu istrinya, Rina, datang ke kantor sambil membawa makanan. "Mas, makan dulu." Arman diam. Tatapannya kosong. Rina pelan-pelan duduk di depan suaminya. "Aku tadi ditelepon debt collector lagi." Arman langsung menatap tajam. "Terus?" "Mereka bilang kalau minggu depan belum bayar, rumah kita bisa disita." Arman menghantam meja keras sekali sampai piring jatuh. "Aku juga tahu." Rina kaget. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, aku cuma ngingetin baik-baik." "Baik-baik?" bentak Arman. "Semua orang nyalahin aku sekarang." "Aku nggak nyalahin." "Kalau nggak sanggup hidup susah, pergi aja." Kalimat itu membuat Rina langsung diam. Hanya suara hujan di luar. Arman sebenarnya menyesal setelah membentak istrinya.
tapi gengsinya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Ia hanya memalingkan wajah. Di sudut ruangan, foto keluarga mereka terlihat mulai berdebu. Dulu mereka bahagia sebelum bisnis menghancurkan semuanya. 3 minggu kemudian, factory outlet itu makin sepi. Pegawai mulai keluar satu persatu karena gaji telat. Listrik beberapa kali hampir diputus. Suatu malam, Arman duduk sendirian di parkiran belakang toko sambil mabuk. Hujan rintik-rintik turun lagi. Matanya merah, kepalanya pening. Lalu, seorang pria tua tiba-tiba duduk di sebelahnya tanpa suara. Arman langsung menoleh kaget. Pria itu sangat aneh. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya pucat, matanya cekung seperti orang sakit. Ia memakai jaket hitam lusuh dan peci tua. "Ada masalah besar, ya?" tanya pria itu. Arman malas menjawab. "Bukan urusan Bapak." Pria tua itu tersenyum tipis. "Utang banyak, usaha mau tutup, istri mulai kecewa." Arman langsung menatap tajam. "Bapak siapa?" Pria itu tidak menjawab. Ia malah mengeluarkan rokok Kretek, lalu menyalakannya perlahan. Ada jalan supaya tempat ini ramai lagi. Jantung Arman langsung berdegup. Jalan apa? Pria tua itu menoleh pelan. Tatapannya membuat bulu kuduk Arman berdiri. "Kalau kamu benar-benar mau kaya, datang besok malam." Ia lalu menyelipkan secari kertas kecil ke tangan Arman. Alamat, daerah hutan tua di pinggiran Bandung. Belum sempat Arman bicara, pria itu sudah berjalan pergi ke tengah hujan. Anehnya, langkahnya seperti menghilau di gelap malam. Arman berdiri terpaku. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Keesokan malamnya, Arman datang. Ia sebenarnya takut, tapi pikirannya sudah hancur karena tekanan hidup. Mobilnya berhenti di jalan kecil dekat hutan. Kabut tebal turun. Suara jangkrik terdengar nyaring. Di tengah pepohonan gelap, ada sebuah rumah kayu tua berdiri sendirian. Lampunya redup kekuningan. Arman menelan ludah. Perlahan ia masuk. Dan pria tua itu sudah menunggu di dalam. Bersama bau menyengat seperti bangkai basah. Duduk. Arman duduk pelan. Matanya melihat banyak benda aneh di ruangan itu. Kain hitam, ayam mati, foto-foto orang, dan kendi tua berisi cairan merah gelap. Tangannya mulai dingin. "Saya nggak suka basa-basi," kata Arman tuan. "Kalau memang bisa bantu usaha saya mau." Pria tua itu tersenyum. "Tentu bisa. Bayarannya apa?" Sunyi beberapa detik. Lalu pria itu berkata pelan. Semua yang besar selalu ada harga yang besar. Arman mulai gelisah. Maksudnya? Pria tua itu mencondongkan badan. Factory outlet kamu akan ramai. Uang datang sendiri. Orang-orang akan terus belanja di tempatmu. Tapi tatapan pria itu berubah dingin. Kamu tidak boleh menolak ketika penagihannya datang. Arman mengernyit. Penagihan apa? Pria tua itu hanya tersenyum kecil. Dan senyum itu terlihat sangat mengerikan. Malam makin larut. Hujan di luar berubah deras. Sementara di dalam rumah kayu itu,
Arman mulai menandatangani sesuatu di atas kain hitam menggunakan darah dari jarinya sendiri. Tangannya gemetar hebat. Entah kenapa kepalanya terasa berat. Pria tua itu terus membaca mantra dengan suara pelan. Lilin-lilin di ruangan tiba-tiba bergerak sendiri. Angin dingin masuk dari segala arah. Arman mendengar suara perempuan menangis dari belakang rumah. Tangisannya lirih dan menyakitkan. Arman langsung menoleh. Itu suara apa? Pria tua itu tetap membaca mantra. Tangisan itu makin keras. Kini terdengar seperti tepat di belakang telinga Arman. Air matanya hampir keluar karena ketakutan. Pak, itu siapa? Tiba-tiba, pintu belakang rumah terbuka sendiri. Angin dingin masuk begitu kuat. Lilin padam semua. Ruangan langsung gelap. Dan di tengah gelap itu, Arman melihat sesuatu berdiri di dekat pintu. Sosok perempuan tinggi, rambutnya panjang sampai lantai, tubuhnya basah, dan wajahnya penuh lubang hitam seperti daun membusuk. Arman menjerit keras, namun pria tua itu malah tertawa pelan. Jangan takut, itu baru awalnya. Arman lari keluar dari rumah kayu itu dengan napas berantakan. Hujan deras mengguyur tubuhnya. Sepatunya terperosok lumpur saat ia berlari menuju mobil. Tangannya gemetar hebat sampai kunci mobil jatuh berkali-kali. Bayangan perempuan berwajah busuk tadi terus muncul di kepalanya. Saat mesin mobil akhirnya menyala, Arman langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, dadanya sesak. Kaca mobil dipenuhi embun dingin. Dan berkali-kali ia merasa ada seseorang duduk di kursi belakang. Namun setiap ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Arman bangun di sofa kantor factory outlet miliknya. Kepalanya sakit luar biasa. Ia bahkan sempat berpikir semalam hanyalah mimpi buruk karena mabuk. Sampai ia melihat telapak tangannya. Ada luka sayatan kecil di jari. Bekas darah. Wajah Arman langsung pucat. Itu nyata. Belum sempat ia berpikir panjang, pintu kantor dibuka keras. Salah satu pegawainya masuk sambil panik. Pak Arman, ada apa sih pagi-pagi? Pegawai itu terengah. Parkiran penuh, Pak. Arman bingung. Apaan? Pembeli, Pak. Banyak banget. Arman langsung berdiri. Ia turun ke lantai bawah dan langsung terpaku. Factory outlet yang biasanya sepi sekarang penuh manusia. Benar-benar penuh. Orang antre sampai keluar. Rak-rak pakaian langsung diserbu. Kasir kewalahan. Parkiran motor dan mobil sesak total. Bahkan beberapa wisatawan dari luar kota mulai datang menggunakan bus. Arman membeku. Pegawai-pegawainya juga bingung. Pak, ini kenapa tiba-tiba ramai banget? Semalam ada influencer yang promosi ya. Diskon baru? Tak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, semua terjadi setelah ritual itu. Arman perlahan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa hidup lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti keajaiban. Omzet naik gila-gilaan, bahkan lebih besar dari masa kejayaan dulu. Rina sampai tidak percaya saat melihat uang masuk. Mas, ini
Serius? Arman tertawa kecil. Aku bilang juga, usaha kita belum selesai. Utang mulai dibayar, pegawai baru direkrut, gudang kembali penuh stok pakaian. Semua terlihat sempurna. Namun, gangguan kecil mulai muncul. Awalnya sederhana. Lampu gudang belakang sering mati sendiri, padahal baru diganti. Beberapa pegawai mengaku mendengar suara langkah kaki malam-malam. Kadang seperti ada orang menyeret sesuatu di lantai gudang. Tapi saat dicek, tak ada siapapun. Suatu malam, satpam factory outlet bernama Ujang sedang ronda. Ia berjalan sambil membawa senter. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam gudang belakang. Ujang berhenti. Mukanya bingung. Siapa di dalam? Tak ada jawaban. Ujang mendekat perlahan. Bulu kuduknya mulai berdiri. Gudang itu seharusnya kosong. Semua pegawai sudah pulang. Pak Dedi, panggilnya. Lalu terdengar suara perempuan tertawa kecil dari dalam gudang. Napas Ujang langsung tercekat. Tangannya dingin. Ia perlahan membuka pintu gudang. Gelap. Bau aneh langsung keluar. Bau busuk. Seperti bangkai tikus bercampur kain lembab. Siapa? Senter Ujang menyapu ruangan. Rak-rak baju berdiri tinggi. Sunyi. Senter itu berhenti di pojok gudang. Ada perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya panjang. Bajunya putih kotor. Tubuhnya basah seperti habis kehujanan. Ujang langsung gemetar. Wah! Perempuan itu perlahan menoleh dan wajahnya hancur. Matanya hitam kosong. Mulutnya robek sampai telinga. Kulit pipinya mengelupas seperti mayat busuk. Ujang menjerit sambil jatuh terduduk. Senter terlepas. Lampu gudang tiba-tiba mati total. Gelap. Lalu suara langkah kaki cepat terdengar mendekatinya. Ujang menangis ketakutan. Ampun, ampun. Tiba-tiba, sesuatu berbisik tepat di telinganya. Dia milik kami sekarang. Ujang langsung pingsan. Keesokan paginya, Ujang ditemukan terkapar di gudang belakang. Mulutnya berbusa, matanya melotot, tubuhnya dingin seperti orang demam tinggi. Saat sadar, Ia langsung histeris. Ada hantu! Ada perempuan busuk! Pegawai lain ketakutan. Namun Arman marah besar. Jangan ngaco! Itu cuma halusinasi. Terlalu banyak begadang. Tapi sebenarnya Arman mulai takut. Karena sosok yang dilihat Ujang sama persis dengan yang ia lihat di rumah ritual malam itu. Malamnya, Arman mencoba menenangkan diri di kantor. Ia membuka berangkas uang. Tumpukan uang tebal memenuhi isi lemari besi. Namun entah kenapa, semakin banyak uang datang, perasaannya justru makin tidak tenang. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu kantor. Arman mengangkat kepala. Masuk! Tak ada jawaban. Kini lebih pelan. Arman kesal. Ia berjalan membuka pintu. Kosong. Tak ada siapapun. Lorong outlet sunyi. Lampu redup. Arman menghela napas. Namun saat hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Perempuan itu
berdiri diam. Rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya basah benih lumpur. Arman langsung mempaku. Tubuhnya lemas. Sosok itu perlahan mengangkat kepala dan tersenyum. Mulutnya penuh darah hitam. Penagihannya belum dimulai. Lampu seluruh lantai tiba-tiba mati total. Dan dari arah gudang belakang terdengar suara banyak orang menangis bersamaan. Sejak malam listrik padam itu, suasana di factory outlet mulai berubah. Bukan cuma seram, tapi terasa sakit. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam bangunan itu. Pegawai mulai tidak betah. Beberapa mengeluh pusing terus. Ada yang muntah-muntah tanpa sebab. Dan hampir semua mengalami mimpi buruk yang sama. Perempuan berambut panjang berdiri di gudang belakang, menangis. Pagi itu, outlet tetap ramai seperti biasa. Musik toko diputar keras, kasir sibuk, pembeli tertawa memilih pakaian. Namun di balik keramaian itu, para pegawai saling pandang dengan wajah tegang. Salah satunya adalah Desi, pegawai kasir berumur 23 tahun. Sudah 3 malam ia tidak bisa tidur. Matanya hitam, wajahnya pucat. Saat sedang melayani pembeli, ia tiba-tiba melihat sesuatu di cermin dekat rak pakaian. Seseorang berdiri tepat di belakangnya. Perempuan itu lagi. Desi langsung menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Desi, kamu nggak apa-apa? Tanya temannya. Desi memegang dadanya. Aku kayak lihat orang. Orang siapa? Desi menelan ludah. Cewek. Belum selesai bicara. Salah satu rak pakaian tiba-tiba roboh sendiri. Pembeli menjerit kaget. Semua pegawai langsung panik. Anehnya, tak ada siapapun di dekat rak itu. Arman yang berada di lantai 2 langsung turun dengan emosi. Ini kerjaan siapa? Pegawai diam. Tak ada yang berani jawab. Namun, saat Arman membantu membereskan pakaian yang jatuh, ia menemukan sesuatu di bawah rak. Seekor tikus mati. Tubuhnya busuk. Perutnya robek. Dan di mulut tikus itu ada gulungan rambut manusia. Arman langsung membuangnya dengan jijik. Tapi jantungnya mulai berdetak tidak tenang. Malamnya, hujan turun lagi. Bandung terasa sangat dingin. Outlet tutup lebih malam karena pengunjung membludak. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam saat pegawai mulai pulang satu persatu. Namun Desi masih di dalam. Ia harus menghitung uang kas. Cepetan pulang, Des, kata temannya. Iya, bentar lagi. Tak lama kemudian, tinggal Desi sendirian di lantai bawah. Hanya suara AC dan hujan di luar. Desi mulai menghitung uang sambil menguap. Lalu, suara pintu gudang belakang terbuka pelan. Desi langsung menoleh. Mukanya bingung. Pak Ujang? Tak ada jawaban. Pintu gudang terbuka sedikit. Gelap pekat di dalamnya. Desi berdiri perlahan. Siapa? Namun beberapa detik kemudian terdengar suara perempuan menangis lirih. Desi membeku. Tangannya dingin. Tangisan itu sangat dekat, seperti berasal dari dalam gudang. Siapa di sana? Tiba-tiba suara tangisan berubah menjadi tawa. Desi langsung mundur. Napasnya memburu.
Namun sebelum ia sempat lari, lampu outlet mati total. Gelap. Desi menjerit kecil. Ya Allah, tangannya gemetar mencari HP. Senter HP menyala redup, dan cahaya itu langsung menyorot ke arah gudang. Pintu gudang sekarang terbuka lebar. Desi perlahan mundur, namun ia mendengar suara langkah kaki basah keluar dari dalam, seperti orang berjalan dengan kaki penuh air. Desi hampir menangis. Senter HP diarahkan perlahan, dan perempuan itu keluar dari gudang. Wajahnya makin rusak, kulitnya hitam membusuk, matanya putih semua, mulutnya terbuka terlalu lebar sampai rahangnya miring. Air hitam menetes dari rambutnya. Desi menjerit histeris. Ia langsung lari menuju pintu depan. Namun pintu outlet tidak bisa dibuka. Kunci otomatis seperti macet. Desi panik. Buka! Buka! Suara langkah kaki itu makin dekat. Tangisan perempuan itu kini terdengar tepat di belakangnya. Desi menangis sambil memukul pintu kaca. Tiba-tiba suara bisikan muncul di telinganya. Desi menoleh cepat, dan wajah perempuan busuk itu sudah tepat di depan mukanya. Keesokan paginya, pegawai datang seperti biasa. Namun outlet terasa aneh. Lampu beberapa berkedip sendiri. Salah satu pegawai bertanya, "Desi belum pulang?" Satpam menggeleng. Motornya masih di parkiran. Semua mulai panik. Arman langsung turun ke bawah. "Cari sekarang!" Mereka mencari ke seluruh outlet. Toilet, ruang ganti, kantor. Tak ada Desi. Sampai akhirnya salah satu pegawai menunjuk ke arah gudang belakang. Pak, pintu gudang tertutup rapat. Dan dari bawah pintu keluar cairan hitam pekat. Arman langsung pucat. Perlahan pintu dibuka. Bau busuk langsung menyengat. Beberapa pegawai muntah. Lampu gudang berkedip pelan. Dan di tengah ruangan mereka menemukan meja kasir milik Desi. Di atasnya ada rambut panjang berceceran. Dan tulisan merah di dinding gudang, 1 sudah diberikan. Pegawai mulai histeris. "Desi kemana? Ya Allah!" Arman membeku. Kakinya lemas. Karena ia sadar perjanjian itu benar-benar sedang menagih sesuatu. Dan tiba-tiba dari pojok gudang gelap terdengar suara perempuan tertawa pelan. Hilangnya Desi langsung menjadi pembicaraan di seluruh factory outlet. Pegawai ketakutan. Beberapa menangis, beberapa langsung resign hari itu juga. Namun yang paling mengerikan, tak ada jejak Desi sama sekali. Motornya masih ada, tasnya masih di kasir, HP-nya ditemukan pecah di dekat gudang belakang. Tapi tubuhnya menghilang seperti ditelan sesuatu. Siang itu polisi datang. 2 polisi bersama beberapa petugas memeriksa seluruh bangunan. Arman berusaha terlihat tenang. Walau sebenarnya tangannya dingin sejak pagi. "Terakhir dilihat kapan?" tanya salah satu polisi. "Malam setelah tutup toko," jawab Arman pelan. Polisi mulai memeriksa CCTV. Namun anehnya, rekaman dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi hilang total. Layar hanya dipenuhi semut hitam bergerak-gerak. Petugas CCTV sampai bingung sendiri. "Pak,
filenya rusak. Rusak gimana? Kayak kehapus sendiri. Arman langsung teringat perkataan sosok perempuan itu. Penagihannya belum dimulai. Rinatini mulai turun pilihannya. Sore harinya, berita kehilangan Daisy mulai menyebar di media sosial. Orang-orang mulai mengaitkannya dengan cerita mistis tentang outlet itu. Beberapa mantan pegawai akhirnya ikut bicara. Aku dulu sering dengar suara orang nangis dari gudang. Lampu suka mati sendiri. Ada cewek rambut panjang sering kelihatan malam-malam. Factory outlet yang biasanya ramai perlahan mulai dipenuhi bisik-bisik menyeramkan. Namun anehnya, pengunjung tetap datang lebih banyak dari sebelumnya, bahkan makin ramai. Seolah tempat itu seperti menarik orang datang tanpa mereka sadar. Malamnya, Arman pulang ke rumah dengan wajah kacau. Rina langsung sadar ada yang tidak beres. Mas, sebenarnya ada apa? Kenapa polisi datang? Arman diam. Ia membuka kulkas lalu minum air langsung dari botol. Tangannya gemetar. Cuma pegawai hilang. Rina mulai emosi. Orang bisa mati di tempat usaha kita. Jangan ngomong sembarangan. Semua pegawai ketakutan sekarang. Arman membentak keras. Diam! Rina terkejut. Namun kali ini ia tidak mundur. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Arman langsung menatap istrinya. Ia hampir jujur, hampir menceritakan ritual itu. Tapi tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap total. Rina refleks memegang tangan suaminya. Mas. Lalu terdengar suara langkah kaki dari lantai atas rumah mereka. Rina langsung pucat. Anak-anak belum tidur? Arman perlahan menggeleng karena kedua anak mereka sedang menginap di rumah neneknya. Suara langkah itu berhenti tepat di atas kepala mereka. Terdengar suara perempuan tertawa kecil. Rina langsung menangis ketakutan. Mas, siapa itu? Arman tak bisa menjawab karena ia tahu makhluk itu sekarang mulai mengikuti dirinya kemanapun. Keesokan harinya, bau busuk mulai tercium di seluruh lantai bawah outlet. Awalnya samar, namun makin malam makin parah. Seperti bangkai manusia membusuk. Pembeli mulai protes. Bau apa ini? Kayak ada tikus mati. Pegawai sibuk mencari sumber bau. Semua sudut dibersihkan. Saluran dicek. Toilet diperiksa. Tapi tidak ditemukan apa-apa. Sampai akhirnya, bau itu paling kuat berasal dari gudang belakang. Tak ada pegawai yang berani masuk sendirian. Akhirnya Arman masuk bersama dua satpam. Saat pintu gudang dibuka, bau busuk langsung menghantam keras. Salah satu satpam muntah saat itu juga. Anjir, bau apa ini? Lampu gudang berkedip pelan. Rak-rak pakaian berdiri sunyi. Namun kali ini, lantai gudang terlihat basah. Bukan air. Cairan hitam pekat seperti oli. Arman berjalan pelan mengikuti jejak cairan itu. Dan jejak itu berakhir di salah satu lemari penyimpanan besar di pojok gudang. Jantung Arman mulai berdegup keras. Buka. Satpam ragu. Buka.
Dengan tangan gemetar, satpam menarik pintu lemari itu dan semua langsung mundur ketakutan. Di dalam lemari ada tumpukan rambut manusia. Banyak sekali. Basah, hitam, penuh cairan busuk. Dan di tengah tumpukan itu ada nintek pegawai milik Desi. Salah satu satpam langsung menjerit, "Ya Allah!" Arman pucat seperti mayat, napasnya memburuh. Tiba-tiba, lampu gudang mati lagi. Gelap total. Lalu terdengar suara perempuan berbisik dari segala arah. Dia masih kurang. Salah satu satpam langsung lari histeris keluar gudang. Namun Arman membeku di tempat. Karena di tengah gelap itu, ia merasa ada tangan dingin memegang pundaknya. Dan suara perempuan itu kini tepat di telinganya. Kalau mau semua tetap ramai, kamu harus terus memberi. Setelah kejadian di gudang itu, Arman berubah total. Ia jadi mudah marah, jarang tidur, dan mulai sering melamun sendirian di kantor. Namun yang paling mengerikan, ia mulai mendengar suara perempuan itu bahkan saat siang hari. Di tengah keramaian outlet, di toilet, di mobil. Kadang suara itu muncul sangat dekat. Kadang seperti berbisik dari dalam kepalanya sendiri. Sementara itu, bau busuk di gudang makin parah, walau sudah dibersihkan berkali-kali. Anehnya, hanya pegawai yang bisa mencium bau itu. Pembeli seperti tidak terganggu sama sekali. Mereka tetap datang berbondong-bondong, tetap belanja, tetap tertawa. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka nyaman berada di sana. Dan semakin ramai outlet itu, semakin buruk gangguan yang terjadi. 3 hari setelah penemuan rambut Desi, salah satu pegawai tiba-tiba kerasukan. Namanya Yeni. Ia sedang melayani pembeli saat tubuhnya mendadak kejang. Matanya melotot putih, mulutnya berbusa. Lalu ia berteriak keras di tengah outlet. Dia lapar. Dia mau lebih banyak. Semua pengunjung panik. Beberapa lari keluar. Yeni tertawa sambil menangis bersamaan. Suaranya berubah seperti perempuan tua. Arman, janji itu belum lunas. Arman yang mendengar langsung pucat. Pegang dia! 4 pegawai menahan tubuh Yani yang mengamuk. Namun tenaga Yani terasa sangat kuat. Ia bahkan menggigit tangan salah satu pegawai sampai berdarah. Lalu tiba-tiba, Yani menoleh langsung ke arah Arman dan tersenyum. Senyum yang sama seperti susuk perempuan di gudang. Sekarang giliran rumahmu. Brah! Tubuh Yani langsung jatuh pingsan. Seluruh outlet sunyi. Tak ada yang berani bicara. Malamnya, Arman pulang dengan perasaan hancur. Tangannya terus gemetar saat menyetir. Kata-kata terakhir Yani terus terngiang di kepalanya. Sekarang giliran rumahmu. Saat sampai rumah, suasana terasa sangat aneh. Sepi. Lampu ruang tamu mati padahal biasanya menyala. Rino? Tak ada jawaban. Arman masuk perlahan. Lalu ia melihat istrinya duduk sendirian di ruang makan.
menunduk. Rino tidak menjawab. Arman mendekat pelan, dan saat wajah istrinya terlihat, jantungnya hampir berhenti. Mata Rina merah seluruhnya, seperti habis menangis darah. Maus, suaranya lirih. Ada perempuan di kamar kita. Tubuh Arman langsung dingin. Apa? Rina mulai menangis. Tiap malam dia berdiri di pojok kamar. Dia lihat aku terus. Arman langsung naik ke lantai atas. Pintu kamar terbuka sedikit. Gelap. Perlahan ia masuk. Tak ada siapa-siapa. Namun suhu kamar sangat dingin. Dan bau busuk itu sudah sampai rumahnya. Arman membuka lemari. Kosong. Ia mengecek bawah ranjang. Kosong. Namun saat ia menoleh ke arah kaca meja rias, ia membeku. Di pantulan kaca ada perempuan berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya rusak, mulutnya penuh darah hitam. Arman langsung berbalik. Tak ada siapa-siapa. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir deras. Tiba-tiba, suara anak kecil menangis terdengar dari kamar sebelah. Arman langsung lari. Itu suara siapa? Padahal anak-anaknya belum pulang. Saat pintu kamar dibuka, suara tangisan langsung berhenti. Kamar kosong. Namun di dinding ada tulisan hitam besar seperti dicorek pakai darah. Semua akan diambil. Teror di rumah mereka makin brutal. Pintu terbuka sendiri. Suara langkah kaki terdengar tiap jam 3 pagi. TV menyala sendiri, menampilkan wajah perempuan menyeramkan. Rina mulai depresi. Ia bahkan takut tidur. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara orang bernafas di sampingnya. Ia membuka mata perlahan dan melihat perempuan itu tidur di sebelah Arman. Tubuhnya hitam membusuk, rambutnya menutupi wajah, mulutnya tersenyum lebar. Rina langsung menjerit histeris. Arman bangun kaget, namun sosok itu sudah hilang. Rina menangis ketakutan sambil gemetar. Dia mau kita mati. Dia mau kita semua mati. Keesokan harinya, Arman akhirnya kembali ke rumah kayu di pinggiran hutan. Ia sudah tidak peduli lagi. Yang penting semua berhenti. Namun saat ia tiba, rumah itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kayunya mulai lapuk. Halaman dipenuhi bangkai ayam dan bau busuk sangat menyengat. Pria tua itu masih duduk di dalam, seolah sudah menunggu. "Kamu datang juga." Arman langsung membentak. "Apa maumu? Kenapa semua begini?" Pria tua itu tetap tenang sambil menghisap rokok. "Kamu yang meminta kekayaan. Aku gak mau keluarga aku diganggu." Pria tua itu tersenyum kecil. "Perjanjian tidak pernah gratis." Arman mendekat dengan emosi. "Mau uang, mau outlet itu, ambil semua." Namun pria tua itu perlahan menggeleng. "Bukan aku yang menagih. Sung." Lalu pria tua itu menunjuk ke arah belakang rumah, ke arah hutan gelap. "Dia yang menagih." Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa dari luar. Arman langsung menoleh, dan di antara pepohonan gelap, perempuan busuk itu berdiri sambil menggendong sesuatu. Seseorang kecil, tubuh anak kecil, kepalanya tertumpuk. Arman langsung pucat, karena pakaian anak itu sama persis dengan milik putra bungsunya. Tubuh Arman langsung lemas.
Kakinya hampir tidak kuat berdiri saat melihat sosok kecil dalam gendongan perempuan itu. Itu bukan anak saya. Suaranya gemetar. Namun perempuan berwajah busuk itu perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Mulutnya robek lebar sampai pipi. Sementara tubuh kecil dalam gendongannya perlahan mengangkat wajah. Arman langsung menjerit. Itu memang putranya, Raka. Anak bungsunya yang seharusnya masih berada di rumah neneknya. Wajah bocah itu pucat, matanya kosong, dan lehernya penuh bekas hitam seperti cekikan tangan. Ayah, suara Raka lirih, seperti orang sedang tenggelam. Arman langsung berlari mendekat. Raka! Namun sebelum ia sampai, perempuan itu tiba-tiba mundur ke dalam hutan gelap dan menghilang begitu saja bersama kabut. Jangan! Arman berlari masuk ke pepohonan sambil histeris. Namun yang ia temukan hanya hutan kosong. Sunyi. Tak ada siapapun. Malam itu Arman pulang seperti orang gila. Ia langsung menelepon ibu mertuanya. Dan tubuhnya langsung lemas saat mendengar jawaban di telepon. Raka hilang sejak sore. Dunia Arman runtuh saat itu juga. Rina langsung histeris mendengar anak mereka hilang. Tangis memenuhi rumah. Namun di tengah kepanikan itu, suara perempuan tertawa kembali terdengar dari lantai atas rumah. Lampu rumah berkedip cepat dan bau busuk makin menyengat. Seperti ada mayat membusuk di dalam rumah mereka sendiri. Hari berikutnya, Bandung gempar. Anak pemilik factory outlet terkenal hilang misterius. Polisi mulai turun tangan besar-besaran. Poster pencarian tersebar di mana-mana. Namun Arman tahu, polisi tidak akan menemukan anaknya. Karena semua ini bukan urusan manusia lagi. Malam ketiga setelah Raka hilang, Arman akhirnya mendengar suara itu lagi. Bisikan perempuan itu datang ke gudang. Arman duduk sendirian di kantor outlet dengan mata merah dan tubuh gemetar. Outlet tetap ramai di bawah. Musik tetap menyala. Pembeli tetap tertawa. Sementara hidupnya sendiri sedang hancur perlahan. Datang ke gudang. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Arman berdiri pelan. Kakinya terasa berat. Namun tubuhnya seperti dipaksa berjalan menuju gudang belakang. Lampu lorong berkedip. Satu persatu mati saat ia lewat. Sampai akhirnya tinggal gudang itu yang menyala redup. Pintunya terbuka sendiri. Bau busuk langsung keluar, jauh lebih parah dari sebelumnya. Arman hampir muntah, namun ia tetap masuk. Dan saat lampu gudang menyala penuh, Arman langsung membeku. Dinding gudang penuh bercak hitam, lantai dipenuhi rambut manusia, dan di tengah ruangan ada Raka. Duduk diam membelakangi. Raka! Arman langsung berlari memeluk anaknya. Tubuh bocah itu dingin sekali. Maafin Ayu, maafin Ayu. Raka perlahan menoleh. Dan Arman langsung menjerit histeris. Wajah anaknya sudah berubah. Matanya hitam seluruhnya.
Mulutnya dipenuhi cairan hitam. Lalu suara perempuan itu keluar dari mulut Raka. Sekarang pembayaran terakhir. Tiba-tiba seluruh pintu gudang menutup keras. Blam! Lampu mati total. Arman panik memukul pintu. Buka! Buka! Namun dari tengah gelap muncul suara langkah kaki. Banyak, puluhan langkah kaki. Dan satu persatu, sosok perempuan berwajah rusak muncul di antara rak pakaian. Bukan satu, tapi banyak. Semuanya tersenyum, semuanya menangis darah. Arman jatuh terduduk sambil menangis. Ampun! Lalu suara perempuan utama itu terdengar sangat dekat. Kamu ingin kaya. Kami hanya mengambil balasannya. Tangan-tangan dingin mulai menarik tubuh Arman ke tengah kuda yang menjerit sekuat tenaga. Namun tak ada yang mendengar, karena di luar musik outlet tetap berbunyi dan para pembeli tetap sibuk berbelanja. Keesokan paginya, factory outlet itu mendadak tutup. Polisi datang memenuhi lokasi. Pegawai histeris karena dari dalam gudang belakang tercium bau mayat sangat menyengat. Pintu gudang harus ditobrak paksa, dan saat pintu terbuka, semua orang langsung mundur ketakutan. Arman ditemukan di dalam. Tubuhnya membusuk parah. Kulitnya hitam, matanya hilang, mulutnya terbuka lebar penuh belatu. Padahal, menurut dokter forensik, ia baru hilang 1 malam. Namun kondisi tubuhnya seperti mayat yang sudah mati berminggu-minggu. Yang lebih mengerikan, di dinding gudang terdapat tulisan besar dari cairan hitam. Perjanjian sudah lunas. Raka tidak pernah ditemukan. Begitu juga Desi. Mereka hilang tanpa jejak. Beberapa bulan kemudian, factory outlet itu bangkrut dan ditutup permanen. Bangunannya kosong, gelap. Tak ada yang berani membeli. Warga sekitar mulai percaya tempat itu dikutuk karena setiap malam masih sering terdengar suara perempuan menangis dari dalam gudang belakang. Dan kadang orang-orang melihat sosok pria kurus berdiri di lantai 3 outlet. Wajahnya rusak membusuk, menatap jalan kosong sambil menangis darah. Konon, itu adalah Arman yang sampai sekarang tidak pernah benar-benar keluar dari factory outlet miliknya sendiri.